Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, fundamental banget dalam biologi. Sesuatu yang terjadi di dalam setiap sel kita, setiap saat. Yap, kita akan menyelami dunia glikolisis. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya cuma segigit gula, misalnya dari kue atau minuman manis, bisa langsung kasih kamu suntikan energi? Nah, jawabannya itu ada di sebuah proses kuno yang efisiennya luar biasa di dalam sel kita. Pertama-tama, jangan sampai namanya bikin kamu takut ya. Glikolisis itu secara harfiah artinya pemecahan gula. Gliko itu gula, lysis itu pemecahan. Sesimpel itu. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Gimana caranya sel kita ngambil molekul gula terus dipecah. Jadi, apa sih sebenarnya glikolisis itu? Coba bayangin deh, ini tuh kayak langkah paling awal dalam pabrik energi sel. Proses ini terjadi di sitoplasma, cairan di dalam sel kita, di mana satu molekul glukosa yang punya 6 atom karbon memulai perjalanannya. Tujuannya jelas banget. Ambil satu molekul glukosa, lalu lewat serangkaian 10 langkah, pecah jadi molekul yang lebih kecil buat melepaskan energi. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Mirip kayak di dunia bisnis kan, kita harus investasi dulu buat dapat untung. Ternyata sel kita juga melakukan hal yang sama persis. Kita sekarang masuk ke babak pertama dari kisah ini, fase investasi energi. Di sini, sel kita harus keluar modal dulu, pakai sebagian energinya buat nyiapin molekul glukosa biar gampang dipecah nanti. Terus berapa modalnya? 2 molekul ATP. Anggap aja ATP ini mata uang energi di sel kita, yang kita pakai buat mikir, gerak, semuanya deh. Jadi sel bayar 2 ATP di muka. Tujuannya, biar molekul glukosa ini jadi nggak stabil dan lebih gampang dipecah. Ini biaya awal yang krusial banget. Pengeluaran energi ini terjadi di 2 langkah spesifik. Di langkah pertama, 1 ATP dipakai buat nambahin gugus fosfat ke glukosa. Terus, di langkah ketiga, ATP kedua dipakai buat nambahin 1 lagi. Investasi ini ibaratnya bikin molekul gulanya jadi siap tempur untuk dipecah. Dan inilah hasil dari investasi tadi. Setelah 5 langkah pertama, molekul gula 6 karbon yang udah diisi energi itu akhirnya pecah jadi 2 molekul 3 karbon yang terpisah. Panggungnya udah siap nih buat keuntungan besar. Oke, kita udah keluarin energi, gulanya udah dipecah. Terus, kapan dong sel kita mulai dapat untung? Kapan balik modalnya? Nah, yuk kita lihat kelanjutannya. Selamat datang di babak kedua, fase pembayaran energi. Disinilah investasi awal kita tadi mulai membuahkan hasil. Sel kita mulai panen energi yang dilepaskan. Dan inilah hasilnya. Selama 5 langkah berikutnya, proses ini menghasilkan total 4 molekul ATP. Ingat kan, kita tadi cuma investasi 2. Jadi, ini untung kotor yang lumayan banget kan? Tapi nggak cuma itu, sitosol juga menghasilkan 2 molekul NADH. Coba bayangin NADH ini kayak power bank yang bisa diisi ulang. Molekul ini penting banget, ibarat tiket kita buat dapet jackpot ATP yang lebih banyak lagi di tahap selanjutnya. Nah, selama fase pembayaran ini, 2 molekul 3 karbon yang kita buat tadi diubah menjadi produk akhir glikolisis, 2 molekul yang disebut pirufat. Pirufat inilah yang jadi bahan bakar buat tahap produksi energi berikutnya. Oke, waktunya kita hitung-hitungan. Kita udah lihat modalnya, udah lihat keuntungannya. Sekarang yuk kita lihat neraca keuangan akhir dari seluruh proses glikolisis ini. Kalau kita lihat perhitungannya, semuanya jadi jelas banget ya. Kita mulai dengan ngeluarin 2 ATP, terus kita menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Jadi, laba bersih kita untuk setiap 1 molekul glukosa adalah 2 ATP plus 2 NADH. Nah, inilah keuntungan energi instan yang bisa langsung dipakai sel buat aktivitas apapun. Jadi, buat dirangkum ya, dari 1 molekul glukosa, glikolisis ngasih kita 3 hal. 2 molekul pirufat yang bakal lanjut ke tahap berikutnya, keuntungan bersih 2 ATP buat energi instan, dan 2 molekul NADH, si pembawa energi. Ini semua mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi kenapa sih proses ini penting banget? Kenapa kita harus peduli sama urusan pecah-memecah gula? Nah, ini dia kuncinya. Glikolisis itu bukan akhir dari cerita, tapi justru baru permulaannya. Ini adalah gerbang universal untuk hampir semua produksi energi di bumi, mau itu pakai oksigen atau enggak. Yang lebih bikin takjub lagi adalah betapa fundamentalnya proses ini. Fakta bahwa glikolisis ditemuin di hampir setiap makhluk hidup, dari bakteri paling kecil sampai paus paling besar, itu nunjukin kalau ini salah satu jalur metabolisme paling tua yang pernah ada. Ini warisan kita bersama sebagai makhluk hidup. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini.
Glikolisis udah ngasih kita sedikit untung energi dan 2 molekul pirufat. Terus apa selanjutnya? Gimana caranya sel mengubah NADH dan pirufat itu jadi energi yang jauh lebih besar yang kita butuhin buat hidup, gerak, dan mikir? Nah, pertanyaan itulah yang akan membawa kita lebih dalam ke dunia respirasi seluler yang luar biasa.